Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 SCMRTIB ingin mempresentasikan mengenai tugas besar kami, yaitu mereview paper dengan paper yang kami ambil berjudul A Cyclic and Holistic Methodology to Exploit the Supply Chain Digital Twin Concept Towards a More Resilient and Sustainable Future. Selanjutnya ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Erina Permata, Raisa Sunifa, Arinda Safira, Bulan Alesia, dan saya sendiri Siti Nabila Mukhtar. Selanjutnya untuk objek kajian akan dibahas oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Objek kajian pada penelitian kali ini yaitu rantai pasok Agrifus, khususnya produk kembang kol, yang terdiri dari pemasok, pusat distribusi, grosiran, dan pengecer. Kajian ini berfokus pada bagaimana penerapan metodologi digital twin dalam meningkatkan resiliensi dan keberlanjutan rantai pasok dalam menghadapi berbagai gangguan. Dan selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini, yaitu mengembangkan dan menguji metodologi holistik dan siklikal berbasis simulasi untuk menerapkan supply chain digital twin guna meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan rantai pasok khususnya di sektor agri-food. Selanjutnya ada masalah, yaitu terdiri dari 4. Yang pertama yaitu kekurangan sumber daya manusia di lapangan, kesulitan dalam melakukan kegiatan panen pada waktu dan cara yang tepat. Produk yang tidak dipanen kemudian akan menjadi sampah makanan. Yang kedua ada kekurangan sumber daya manusia untuk transportasi. Kerusakan satu atau lebih kendaraan yang digunakan untuk mengangkut produk, kesulitan dalam mengangkut produk dari pemasok ke distribusi tepat waktu. Hal tersebut dapat menyebabkan hilangnya kualitas produk sehingga menurunkan kepuasan konsumen akhir atau bahkan kerusakan. Yang ketiga, ada penutupan pusat distribusi. Berdasarkan struktur rantai pasok, menyatakan ketidakmungkinan mengangkut produk dari pemasok ke pelanggan. Yang keempat, yaitu fluktuasi permintaan. Peningkatan permintaan yang tiba-tiba jika tidak diramalkan dengan baik menyebabkan hilangnya peluang. Penurunan permintaan yang tiba-tiba tidak memungkinkan distribusi produk dengan tepat waktu, sehingga mengakibatkan kerusakan yang signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan. Baik, pada bagian kerangka teoritis ini saya akan membahas terkait teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian yang kami uji. Yang pertama itu ada supply chain management yang merupakan pengelolaan terintegrasi dari aliran barang, informasi, dan juga keuangan. Dan ini mulai dari pemasok hingga ke konsumen akhir. Dan SCM ini tidak hanya dituntut untuk efisien, tetapi juga harus resilient dan juga sustainable. Lalu yang kedua ada teori supply chain resilience, yang menurut Wieland dan rekan-rekannya itu ada 3 dimensi penting. Yang pertama itu ada persistence, kemampuan untuk tetap bertahan saat terjadi gangguan. Lalu ada adaptation, kemampuan untuk menyesuaikan diri. Lalu ada transformation, yaitu kemampuan untuk mentransformasi proses agar menjadi lebih baik ke depannya. Nah, dalam jurnal ini, resilience itu menjadi sangat penting untuk mengatasi gangguan-gangguan nyata seperti kekurangan SDM, kendala transportasi, dan juga penutupan pusat distribusi. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada digital twin dalam SCM yang merupakan representasi digital dari sistem rantai pasok yang memungkinkan kita untuk melakukan simulasi dari berbagai skenario. Nah, pada digital twin ini, manajer rantai pasok itu bisa melakukan prediksi dampak dari gangguan dan juga mengevaluasi nih berbagai solusi tanpa mengganggu sistem aslinya. Dan juga digital twin ini mendukung yang namanya pengambilan keputusan berbasis data. Lalu pada jurnal ini kami menggunakan software simulasi yang bernama AnyLogistic. Selanjutnya untuk objek kajian dalam jurnal ini adalah rantai pasok produk agrikultur, khususnya kembang kol. Rantai pasok ini terdiri dari beberapa level. Yang pertama itu ada pemasok, pusat distribusi, pelanggan, grosir, dan juga pengecer. Nah, salah satu tantangan utamanya itu ada di masa panennya yang terbatas dari bulan Desember sampai April, sehingga bisa menyebabkan produk itu mudah rusak. Nah, karena itu sistem ini menjadi sangat kompleks dan juga rawan gangguan. Oleh karena itu, simulasi digital twin ini diterapkan untuk menganalisis berbagai skenario gangguan dan juga solusi secara menyeluruh.
Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas 5 konsep kunci dalam kerangka teoritis yang menjadi dasar dari penelitian ini. Yang pertama itu ada supply chain resilience, yaitu kemampuan rantai pasok untuk menghadapi dan pulih dari gangguan. Nah, resilience ini diuji melalui simulasi 4 gangguan nyata. Yang pertama itu kekurangan tenaga kerja dan juga transportasi. Lalu ada penutupan pusat distribusi, dan yang terakhir itu ada fluktuasi permintaan. Nah, penelitian ini menunjukkan bagaimana simulasi itu dapat membantu memahami seberapa rentan rantai pasok terhadap gangguan-gangguan tersebut. Lalu yang kedua ada sustainable. Di sini mencakup 3 aspek. Yang pertama, ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Nah, kalau misalkan aspek ekonomi itu dilihat dari pendapatan penjualan, kalau misalkan aspek lingkungan itu dilihat dari jumlah produk yang terbuang atau food waste. Lalu yang terakhir itu ada sosial, dari tingkat pesanan yang terpenuhi gitu. Nah, yang ketiga itu ada supply chain digital twin, yaitu merupakan representasi digital dari sistem rantai pasok fisik. Jadi di sini kita menggunakan softwarenya AnyLogistic yang memungkinkan melakukan simulasi dari berbagai skenario tanpa kita mengganggu sistem simulasi yang asli gitu. Lalu yang keempat itu ada simulation based decision making. Di sini tuh merupakan proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada hasil simulasi. Jadi dilakukan ada 8 skenario, kombinasi dari gangguan dan solusi. Nah, dari sini kita bisa memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan berbasis data gitu. Lalu ada holistic dan cyclic metodologi. Kalau holistic itu kita melihat secara menyeluruh gitu ya rantai pasoknya. Lalu kalau cyclic itu kerangkanya bisa kita gunakan secara berulang untuk perbaikan berkelanjutan. Jadi setiap keputusan yang diambil itu bisa dievaluasi dan disesuaikan kembali jika terjadi perubahan di masa depan. Baik, sekian pembahasan dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Hasil indikator keberlanjutan dalam rantai pasok menggambarkan metodologi holistik dan siklikas berbasis supply chain digital twin. Untuk meningkatkan keberlanjutan dan ketahanan rantai pasok, dalam pendekatan ini indikator kinerja berperan penting dalam mengevaluasi performa rantai pasok melalui simulasi skenario gangguan dan solusi. Selanjutnya, indikator yang digunakan. Indikator berkelanjutan KPI S1 ekonomi, yaitu pendapatan dari penjualan produk, menunjukkan kinerja finansial rantai pasok. KPI S2 lingkungan, yaitu persentase produk terbuang, mencerminkan efisiensi lingkungan dan pengurangan limbah. KPI S3 sosial, yaitu persentase pesanan terpenuhi, menggambarkan keadaan layanan dan akses konsumen. Indikator ketahanan KPI R1, yaitu perubahan pendapatan akibat disrupsi, menunjukkan kerentanan rantai pasok terhadap gangguan. Lalu dalam hal tersebut, melalui digitalisasi dengan software AnyLogistics, rantai pasok dapat direplikasi dalam bentuk digital twin, memungkinkan simulasi berbasis skenario dan pengambilan keputusan berbasis data. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan solusi digital dapat meningkatkan nilai KPI dan menjadikan rantai pasok lebih tangguh dan berkelanjutan. Selanjutnya, keberlanjutan dalam rantai pasok diukur melalui indikator-indikator yang mencakup lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Beberapa indikator diantaranya, yang pertama ada carbon footprint reduction, di mana ini mengukur penurunan emisi gas rumah kaca dalam proses logistik dan produksi. Yang kedua ada energy consumption efficiency, di mana fokusnya pada penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi dalam proses operasi. Yang ketiga ada waste reduction and recycling rate, di mana nantinya memonitor volume limbah yang dihasilkan dan seberapa besar proporsi limbah yang dapat didaur ulang. Yang keempat ada supplier sustainability practice, nantinya mengkaji kepatuhan pemasok terhadap standar keberlanjutan seperti sertifikasi lingkungan dan praktik kerja etis. Yang terakhir ada circular economy integration, di mana nantinya menilai sejauh mana prinsip ekonomi sirkular diintegrasikan dalam desain produk, daur ulang, dan penggunaan kembali. Selanjutnya, indikator ini juga memperkuat prinsip triple bottom line, diantaranya people, planet, dan juga profit, sehingga menunjukkan bagaimana rantai pasok tidak hanya harus efisien secara operasional saja, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan juga lingkungannya.
Selanjutnya ada 4 kesimpulan. Yang pertama, rantai pasok global menghadapi tantangan besar akibat berbagai disrupsi, sehingga diperlukannya pendekatan baru yang tidak hanya fokus pada efisiensi, tetapi juga pada ketahanan dan keberlanjutan operasional. Yang kedua, ada konsep supply chain digital twin, menawarkan solusi potensial melalui pemodelan digital dan simulasi skenario, namun penerapannya masih terbatas karena kurangnya metodologi implementatif yang terstruktur dan praktis. Yang ketiga, ada metodologi holistik dan cyclical 8 langkah untuk mengaktifkan supply chain digital twin yang telah berhasil diuji dalam studi kasus AgriFood ini dan terbukti efektif dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data terhadap berbagai gangguan. Kesimpulan terakhir adalah metodologi ini bersifat adaptif, dapat digunakan secara berkelanjutan dan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, serta lingkungan, meskipun perlu diuji lebih lanjut oleh sektor lain untuk membuktikan skalabilitas dan generalisasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5 SCMRTIB. Apabila ada salah perkataan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.